Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kami waktu untuk presentasi. Sebelum masuk dalam presentasi, kita perkenalkan diri dulu. Saya Selinda Elizabeth Anggri dan teman saya Petra Natania Magelon Papa. Sini kami dari kelompok B dan mendapat tema landas kontinen. Sebelum masuk dalam kasus landas kontinen, kita harus tahu dulu landas kontinen itu apa. Menurut UNCLOS pasal 76 ayat 1, landas kontinen adalah suatu negara, pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Berikut adalah latar belakangnya. Jadi di sini Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah ini diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara. Saling klaim ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Berikutnya ada isu utama dalam sengketa. Sengketa Indonesia-Malaysia dan atas Ambalat dimulai ketika kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Kedua negara kemudian menandatangani perjanjian kapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal ini menyebabkan pemerintahan Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut. Tak hanya Indonesia, peta tersebut juga diprotes oleh Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim. Berdasarkan klaim batas wilayah tercantum dalam peta tahun 1979 tersebut, Malaysia membagi dua blok konsesi minyak, yakni Blok Y, ND6 dan Blok Z, ND7. Adapun Blok Y merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia. Sementara Blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim Filipina. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, teman saya, Petra. Selanjutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak di kedua blok tersebut kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda, Shell. Kapal-kapal patroli Malaysia pun diketahui berulang kali melintas batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Akhirnya, pada tahun 2009, pemimpin kedua negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengambil langkah politik untuk meredakan ketenangan akibat Ambalat. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa Ambalat. Indonesia dan Malaysia telah berulang kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Ambalat. Akan tetapi, hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hukum internasional, dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan dengan cara-cara damai. Jika cara-cara tersebut tidak berhasil mencapai persetujuan, maka negara-negara terkait harus mengajukan sebagai sengketa kepada prosedur wajib. Dengan prosedur ini, sengketa hukum laut akan diselesaikan melalui mekanisme dan institusi peradilan internasional yang telah ada. Indonesia dan Malaysia sendiri memilih jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini. Hal tersebut terlihat dari perundingan-perundingan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 pernah menyebut tidak akan membawa masalah Blok Ambalat ke Mahkamah Internasional mengingat posisi Indonesia yang kuat. Meski begitu, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.
Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum dari kasus ini dari klaim Malaysia mengklaim Ambalat berdasarkan Peta 1979 dan menganggap dirinya sebagai negara pantai biasa yang memiliki hak terbatas untuk menarik garis pangkal normal. Dari klaim Indonesia berpegang pada UNCLOS 1982 yang memberikan hak lebih luas kepada negara kepulauan. Dalam hal ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia karena status kepulauan dan peraturannya yang lebih awal. Kesimpulan dari presentasi hari ini, sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan tantangan dalam penerapan hukum internasional terkait klaim maritim. Dengan dasar hukum yang kuat bagi kedua belah pihak, penyelesaian damai melalui negosiasi atau arbitrase menjadi pilihan terbaik untuk menghindari konflik lebih lanjut. Keduanya harus berpegang pada prinsip-prinsip UNCLOS dalam upaya penyelesaian sengketa ini demi stabilitas regional dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.